Dalam sebuah kehidupan, doa adalah senjata paling ampuh untuk menaklukkan apapun yang diinginkan. Dan ikhtiar adalah salah satu jalan untuk meraihnya. Rumah sederhana itu adalah saksi perjuangan dua makhluk Tuhan. Laki-laki yang berusia hampir 60 tahun dan istrinya yang tidak lagi muda itu masih dengan semangatnya melewati terjalnya perjalanan demi bisa merasakan sesuap makanan. Tiada hal lain yang dilakukan selain bekerja. Pekerjaan adalah sebuah kegiatan mulia bagi mereka berdua untuk menyenangkan satu anak yang masih tersisa. Ya, hanya tersisa satu anak yang masih menjadi tanggung jawab mereka. Rasa syukur, kerja keras, kesabaran dan keikhlasan adalah obat bagi keduanya untuk menyembuhkan segala rasa lelah yang tidak bisa diredam. Lebamnya badan dan kucuran keringat dari setiap sudut wajah yang mulai mengeriput adalah tanda untuk meraih keridhaan yang tak pernah luput. Mereka yakin badai adalah apa yang harus diterjang untuk membuka jalan kebahagiaan di atas ridho Tuhan. Rimbo Bujang adalah tempat bagi keduanya menyelami kehidupan sebagai orang tua. Pagi ini, sebelum azan subuh berkumandang, Bu Yati sudah bangun untuk menyiapkan sarapan dengan menu masakan yang sederhana. Bu Yati memasaknya dengan penuh cinta yang luar biasa. Makanan apapun yang dimasaknya selalu menjadi favorit bagi suami dan anaknya. Tak lupa, saat suara azan sudah menggema, Bu Yati langsung bergegas untuk menunaikan kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat subuh. Dan suaminya, Pak Sutris, juga langsung menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Sebelum pukul 6 pagi, Bu Yati dan Pak Sutris sudah bersiap untuk berangkat ke kebun miliknya, yaitu kebun karet. Iya, bekerja sebagai petani karet adalah hal yang ditekuninya sejak lama. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, keduanya rela menahan lelah dan letih. Dikerubungi banyak nyamuk, bertemu babi hutan, dan berbagai jenis ular adalah hal yang biasa bagi keduanya. Biasa bertemu babi hutan dan ular, tapi kalau mereka tidak diganggu, tidak akan mengganggu. Bekerja di kebun karet miliknya yang tidak terlalu luas itu dijalaninya sampai sebelum azan zuhur berkumandang.
Meskipun harga getah karet tidak menentu, namun Bu Yati dan Pak Sutri selalu berusaha keras untuk tetap menjalankan pekerjaan tersebut dengan hati yang lapang. Harga getah karet memang tidak bisa diprediksi. Terkadang harganya sangat murah sekali, dan hal itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Terkadang juga harganya lumayan mahal, namun tidak lama kemudian harganya akan turun kembali. Karena tidak menentu, Mbak. Kalau harganya 6-7 ribu, pendapatan akan berkurang. Belum lagi untuk membayar cicilan dan bayar lampu, bayar anak saya kuliah. Kalau hujan tidak bisa motor. Sekarang harganya sudah 10 ribu, jadi bisa nabung sedikit-sedikit. Tak hanya sebagai petani karet, Bu Yati dan Pak Sutris juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai buruh di pabrik kerupuk yang ada di dekat tempat tinggalnya. Waktu istirahat mereka berdua hanya sesudah zuhur sampai sebelum azan asar saja. Waktu yang sangat sebentar untuk menghilangkan lelah. Tepat pukul 3 sore, Bu Yati sudah berangkat terlebih dahulu ke pabrik kerupuk. Sementara suaminya menunggu selesai sholat asar berjamaah di masjid, lalu akan menyusul istrinya. Bekerja sebagai buruh di pabrik kerupuk baru-baru ini dijalani mereka berdua saat anak mereka sudah duduk di bangku kuliah. Baru satu tahun saya dan suami ikut di pabrik kerupuk, membungkus kerupuk untuk menambah penghasilan keluarga. Bekerja di pabrik kerupuk bukanlah hal yang mudah. Lelah yang belum hilang dari kerja di kebun miliknya kini semakin bertambah. Kadang punggung saya terasa panas, badan saya pegel-pegel, tapi kalau dilakukan setiap hari tidak terasa. Jadi saya senang kalau tiap hari ada kerupuk. Tak banyak hasil yang didapatkan di pabrik kerupuk tersebut. Usia yang semakin tua semakin mengurangi kelincahan dan kegesitan Bu Yati dan Pak Sutris. Di pabrik itu, jika bisa membungkus satu pak kerupuk, akan dihargai dengan Rp700. Dalam sehari pun, Bu Yati dan Pak Sutris hanya bisa mengumpulkan 30 sampai 50 pak saja, yang artinya dalam sehari mereka akan mendapatkan uang sekitar Rp21.000 sampai Rp35.000 saja. Ya, alhamdulillah bisa untuk tambah penghasilan. Tapi kalau tidak ada panas, tidak ada kerupuk, soalnya tidak bisa menggoreng. Kalau hujan, berangkatnya jalan, soalnya jalannya belum diaspal, licin kalau pakai motor. Saya senang kerja di pabrik kerupuk ini, bisa ketawa-ketawa dan cerita sama teman-teman. Bekerja di pabrik kerupuk dilakukannya mulai dari pukul 3 sore sampai pukul 9 malam. Waktu yang sangat lama bagi mereka berdua, di mana seharusnya masa tua adalah masa istirahat bagi keduanya. Namun keduanya masih selalu giat bekerja untuk masa depan anaknya. Di era sekarang ini, keduanya hanya bisa bekerja sebagai petani karet dan buruh pabrik karena ijazah Bu Yati hanya sebatas tamatan sekolah dasar dan ijazah suaminya
Pak Sutris hanya sebatas tamatan sekolah menengah pertama saja. Kalau berangkat paling awal, kalau pulang paling akhir, salut pokoknya. Selain itu, Bu Yati juga seringkali diminta untuk memasak nasi di acara-acara besar, seperti hajatan, acara pernikahan, atau khitanan yang ada di tempat tinggalnya. Bu Yati selalu dipercaya masyarakat untuk melakukan itu semua. Tak hanya di lingkungannya, Bu Yati juga kadang diminta untuk memasak nasi di acara besar kampung sebelah. Saya sering diminta untuk memasak nasi, kadang juga bantuin bikin kopi. Acaranya biasanya sampai 2 harian, karena saya berangkat habis subuh sampai jam 9 malam. Ya, saya senang bantuin tetangga. Kadang juga dikasih lumayan banyak, ya, ditambahin beras sama gula. Alhamdulillah. Bu Yati dan Pak Sutris selalu saling mendukung satu sama lain. Pak Sutris yang terkadang juga diminta untuk menjadi kuli bangunan itu saling menyemangati satu sama lain dengan istrinya. Keduanya tampak tak menunjukkan raut kelelahan. Anak saya adalah semangat saya. Anak saya yang pertama sudah jadi orang di Jakarta sana. Anak saya yang kedua semoga bisa kayak kakaknya. Saya selalu berdoa supaya kedua anak saya bisa lebih dari saya, suami saya. Bu Yati dan Pak Sutris adalah suatu bentuk keteladanan yang bisa dicontoh. Di usia yang tidak lagi muda dan tenaga yang tidak lagi kuat, tak pernah menghalangi semangat mereka untuk terus berusaha menerjal lika-liku kehidupan. Mereka berdua yakin dengan kerja keras, ikhtiar, dan doa yang mereka panjatkan akan berakhir dengan kemanisan.